Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أنت ربنا وارزقنا الاستقامة. آمين يا الله يا مجيب السائلين. لمؤلف هذا الكتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وإلى جميع مشايخنا إلى منتهى سندهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mendoakan pengarang kitab dan guru-guru kita ini mudah-mudahan menjadi bi'ah, menjadi habit, menjadi kebiasaan kita. Karena demikianlah kebiasaan para ulama. Maka nanti ketika antum sudah jadi orang, jadi membacakan kitab atau mengisi majelis, jangan lupa doakan kami yang ada di sini. Ustadz dapat kabar di MDM Samarinda. Di sana namanya MDM juga, tapi kepanjangannya Ma'had Darul Ma'rifah. Ma'had Darul Ma'rifah li khidmati khairi ummah. Di sana dikaji kitab 5 jurus mahir membaca kitab gundul. Kata pengelolanya, nama pian masyhur di sini. Nama pian disebut setiap majelis buku tersebut. Kita tidak minta kemasyhuran, tapi kalau kemudian Allah kehendaki itu, ya itulah yang harus kita terima. Adapun doa kita jelas nantikan. Karena amal kita mungkin tidak cukup untuk mendongkrak manzilah kita. Apalagi ketika kita sudah di alam kubur, di mana tidak lagi bisa beramal. Mudah-mudahan doa-doa itulah, amal-amal jariah itulah yang melapangkan dan menerangi kubur kita di masa yang akan datang. Kenapa Imam Syafi'i itu mendapat doa terus menerus dari murid-muridnya, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Berpuluh tahun Imam Ahmad bin Hanbal mendoakan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i tak pernah putus pula doanya kepada gurunya, yakni Imam Malik bin Anas. Jadi apa yang kita lakukan terhadap guru-guru kita, doa-doa yang kita kirimkan kepada guru kita, itulah nanti yang akan menjadi kiriman doa-doa dari murid-murid kita. Jadi jika hari ini kita mendoakan guru kita, mudah-mudahan satu saat kita juga didoakan oleh murid-murid kita. Yang kedua, keadaan kita ini sedang di musim kemarau. Kemarau yang panjang, panasnya luar biasa. Tapi bagaimanapun kita tetap harus husnuzon biqadaillah, berbaik sangka dengan ketetapan Allah. Jangan banyak mengeluh, karena orang yang lebih berat dari kita itu lebih banyak. Kada usah jauh-jauh, lihati paman yang meruncingi galam di depan masjid ini. Meski panas dia tetap bekerja. Kalau kita panas di dalam ruangan, di dalam asrama yang berkipas. Kalaulah dari asrama ke masjid itu paling jauh 100 atau 200 meter saja, sesaat saja. Atau kalau kita mau membandingkan dengan anak-anak seusia antum, kan itu tuh Ustaz, memang saatnya begawi.
mungkin antum bisa berhilah demikian. Tapi lihat anak-anak SMP, SMA yang sekolahnya pulang pergi bolak-balik dari rumah ke sekolah, dia juga merasakan panas yang lebih panas. Kalau antum jalan kaki dari asrama ke sini kan cuma sebentar. Ustadz dulu sekolah menempuh perjalanan 9 km, bolak-balik 18 km, naik sepeda, jalannya tidak beraspal, jalannya naik turun gunung, lembah, sungai, dan seterusnya. Jadi artinya apa yang kita alami ini ada yang lebih berat dari apa yang kita alami. Jadi terus baik sangka dengan ketetapan Allah, jangan banyak mengeluh. Insya Allah semakin kita bersabar, pahala semakin besar. Terkait dengan kemarau tadi, maka hati-hati jangan main api. Api itu kecilnya menjadi teman kita, tapi besarnya dia menjadi musuh kita. Apa tadi? Kecilnya jadi teman kita, besarnya menjadi musuh kita. Baru dapat kabar musibah di daerah mertua Ustadz di Kalua. Bahkan rumah dulu yang 19 tahun lalu menjadi saksi ijab qabul, ya akad nikah kami, itu habis terbakar. Banyak yang terbakar, tidak hanya satu rumah, sampai 10-an lebih. Ada salah seorang donatur MDM juga yang toko besar rumahnya habis terbakar. Haji Furqan namanya. Sambil tahu waktu kita singgah ke Kalua, disurungi gorengan, nah pulang disangui amplop untuk pembangunan pondok. Kadang beliau juga transfer. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada beliau, para korban semuanya, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Maka hati-hati banat bakar-bakar di tempat sampah. Pastikan jangan siang, pagi atau sore, dan dijaga. Pastikan sampai apinya mati. Baik. Acara kita di sini ya begini ini, ngaji kitab. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji di sini satu ketika itu menjadi kenangan yang manis. Kalaulah ini sudah manis, mudah-mudahan nanti kalau antum sudah lulus menjadi lebih manis. Kalaulah ini antum anggap sebagai kenangan pahit, suatu saat mudah-mudahan juga menjadi kenangan yang manis. Antum akan merindukan waktu-waktu seperti ini. Ketika sudah sibuk dengan pekerjaan, ada yang punya bengkel, ada yang punya toko, ada yang mengajar di sekolah, di kampus, ada yang jadi dokter, ada yang macam-macam profesinya. Satu saat antum pasti akan merindukan masa-masa seperti ini. Percaya aja ucapan Ustadz ini, ya kan? Jadi apa yang antum hari ini anggap pahit, satu ketika dia akan menjadi sebuah kenangan manis. Kalaupun ini sebuah hal yang manis, maka satu saat dia akan menjadi lebih manis. Itu saja. Jadi artinya dinikmati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsalis asyar. Hadis yang ke-13. Min kamalil iman. Bahasan mengenai kesempurnaan iman. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An Abi Hamzata, dari Abi Hamzah. Itu kunyahnya. Nama aslinya Anas bin Malik. Nama aslinya Anas. Ayahnya Malik. Pastikan tidak ada yang ketinggalan di halaman 63. Ya, jangan ada yang mengatakan kok enggak diharokati, tersesat. Ya, berapa bin halaman? 63. Tanya ke sebelahnya. Anas bin Malik itu adalah khadimnya Rasulullah, pelayannya, pembantunya Rasulullah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai terhadap saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Rawahu Al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Siapa Anas bin Malik? Kita kenali dulu Anas bin Malik. Dia sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi itu bagaikan bintang-bintang di langit. Kalau antum jadi patokan satu bintang yang ada di langit, ketika antum safar, ya orang dulu tidak ada kompas, patokannya bintang di langit. Maka dia akan mendapatkan pedoman, mendapatkan pegangan, mendapatkan teladan. Karenanya Nabi menyatakan ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu bagikan bintang gemintang di langit. Iqtadaitum ihtadaitum. Mana saja sahabatku itu engkau jadikan teladan, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Maka kita kenali ini satu sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Mudah-mudahan kita mendapatkan teladan. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, di antara sebab orang itu takabur dengan amalnya, di antara sebab orang itu takabur dengan ilmunya, adalah karena dia kurang mempelajari sejarah hidup orang-orang hebat. Dia menganggap sholatnya sudah luar biasa, padahal belum apa-apa dibandingkan dengan seorang tabi'in besar namanya Sa'id bin Musayyib, yang dia mengatakan saya 40 tahun salat 5 waktu tidak pernah melihat punggung manusia. Artinya dia selalu berada di saf paling depan selama 40 tahun. Nah, kalau kita tahu amalnya tabi'in, orang besar seperti ini, maka kita akan mengatakan pada diri kita, Masya Allah, kita ini belum ada apa-apanya. Jadi kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Paling tidak antum kita sampai pada kesadaran itu. Amal kita sedikit, ilmu kita sedikit, sehingga akhirnya kita tidak akan sombong. Nah, bagaimana supaya tidak sombong? Di antaranya kenalilah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, orang-orang yang menorehkan tinta emas sejarah peradaban Islam. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah anak dari seorang perempuan yang luar biasa. Namanya Ummu Sulaim. Siapa nama mamanya? Ummu Sulaim. Siapa istrinya suaminya Ummu Sulaim? Malik. Kok tahu? Karena anaknya Anas bin Malik. Berarti suaminya Malik. Ummu Sulaim ini punya istri punya suami namanya Malik. Namun kemudian meninggal. Akhirnya dia nanti menikah dengan Abu Talhah. Nah, hanya saja ketika Abu Talhah ini melamar Ummu Sulaim, Abu Talhah ini belum masuk Islam. Maka kata Ummu Sulaim, ibunya Anas, aku terima lamaran nikahmu dengan syarat engkau masuk Islam. Maka masuk Islamnya engkau itu menjadi mahar buatku. Nah, itu ada pelajaran penting terutama untuk para akhwat. Apa pelajaran pentingnya? Ternyata mereka menjadikan pernikahan itu sebagai sarana dakwah. Dia jadikan pernikahan itu sebagai wasilah agar orang masuk Islam. Maka banat atau akhwat, nanti kalau bisa begitu juga. Kalau ada bani yang melamar tapi dia nggak ikut pengajian, saya pasang syarat. Saya terima lamarannya, syaratnya pian harus ngaji dulu. Gitu. Jangan pasang syarat pian harus diisi rumah dulu. Alih, pian harus diisi mobil dulu. Mobilnya Fortuner, Masya Allah. Berat itu. Ya, meskipun rumah penting, mobil penting. Tapi jangan lupa pernikahan jadikan dia sarana untuk
dakwah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, datanglah Ummu Sulaim. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khudh hadza gulaman yakhdumuka." Jadi Ummu Sulaim membawa anaknya. Anaknya siapa namanya? Anas. Kata Ummu Sulaim, "Wahai Rasulullah, ambillah anak ini, jadikan dia sebagai khadim engkau. Jadikan dia orang yang akan berkhidmat kepada engkau." Faqabilahu, lalu Rasulullah menerimanya, dan umurnya Anas bin Malik saat itu baru 10 tahun. Siapa di sini yang 10 tahun angkat tangan? Kakak Zaid ya, 10 tahun kali 2. Berarti antum ini sudah lewat. Masih lebih tua daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik umur 10 tahun sudah di pondok pesantren kan, di ma'hadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dititipkan kepada Rasulullah, sudah diminta khidmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini disebut waqila aqallu min dzalik, dikatakan umurnya lebih muda dari itu. Jadi riwayat menyebutkan 10 tahun, tapi juga disebutkan lebih muda dari itu. Wa ruwiya anhu annahu qala khadimtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Nah, dan kemudian dia berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Dia di pondok 10 tahun. Dari umur 10 tahun ditambah 10 tahun sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dulu bahari orang belajar tuh gitu. Belajar lawan guru sampai gurunya meninggal, hanya nyampe. Nah, Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik 6 tahun. Sampai Imam Malik wafat, meninggal, akhirnya Imam Syafi'i berhenti berguru kepada beliau. Berguru kepada yang lain. Jadi sampai tuntung berguru. Nah, termasuk Anas bin Malik. Pengalaman Anas bin Malik selama 10 tahun bersama Rasulullah. Apa ujar Anas bin Malik? Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Rasulullah itu tidak pernah berkata kepadaku terhadap apa yang aku lakukan lima fa'altahu. Kenapa engkau menggawe ini wahai Anas bin Malik? Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Nabi juga tidak pernah bertanya, tidak pernah mengatakan terhadap apa yang aku tinggalkan lima taraktahu. Kenapa engkau tinggalkan? Kenapa tidak engkau kerjakan wahai Anas bin Malik? Jadi ini luar biasa. Muallim yang paling luar biasa itu Rasulullah. 10 tahun Rasulullah itu tidak pernah memarahi Anas bin Malik. Apa saja pekerjaan Anas bin Malik dimaklumi oleh Rasulullah. Sampai satu riwayat Anas ini namanya anak-anak disuruh belanja ke pasar. Bawa duit, berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu anak-anak yang sedang bermain. Yang namanya anak-anak ketemu anak-anak, apa yang terjadi? Lempar-lemparan kayak pu. Iyalah. Asalnya disuruh mengangkat enceng gondok, teralihkan jadi melempar kayak pu. Taulah kayak pu. Yang Alvin lempar-lempar kemarin itu hari Rabu. Akhirnya Anas bin Malik bermain-main dengan anak-anak yang lain, disusul oleh Rasulullah. Tidak marah Rasulullah. Ya tadi itu ucapan Anas bin Malik. Rasulullah tidak pernah menanyakan terhadap apa yang aku lakukan, lima fa'altahu, kenapa engkau melakukannya, dan terhadap apa yang aku tinggalkan, lima taraktahu, kenapa engkau tinggalkan. Tapi harus diingat, anak Anas bin Malik ini anak baik, anak soleh, ya sesekali melakukan itu wajar. Tapi kalau anak zaman now dilihat akan bisa makin parah. Asyik menggeser-geser YouTube, menggeser-geser Instagram, geser-geser TikTok. Mau dilihat akan aja bisa sehariannya bertiktokan. Yalah Riko. Akhirnya ditegur sama orang tuanya. Karena beda anak zaman dulu dengan anak zaman now.
Anak zaman Bahari kan, selain Anas bin Malik nih, bisa parah gua. Bercabur di sungai dari habis zuhur sampai parak maghrib karena belik-belik. Datangi kuitannya sampai biru bibir. Siapa tuh? Ustadz tuh Bahari. Nah, jadi mau antum bercabur ke sungai itu gurunya Bahari kayak itu juga. Bercabur di sungai. Sampai didatangi kuitan hanyar belik. Nah, itu Anas bin Malik. Satu ketika Anas bin Malik itu pernah menyiramkan air ke tangan Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, "Ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha." Wahai Anas, maukah engkau aku ajarkan 3 perkara yang 3 perkara itu akan memberikan manfaat kepada engkau. Ini siapa yang mengajari? Rasulullah. Siapa yang diajari? Anas bin Malik. Ada berapa hal tadi? Kira-kira kalau Ustaz sampaikan antum mau apa tidak? Mau atau tidak? Mau aja atau mau banget? Nah, maka disimak. Fakultu kata Anas bin Malik, bala ya Rasulullah, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. Faqala, lalu jar Nabi, mata laqita min ummati ahadan fasallim alaihi. Di mana saja, kapan saja engkau bertemu dengan umatku, satu orang umatku, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepada mereka. Yatul umruka, maka umurmu itu akan panjang. Jadi absus salam, sebarkan salam, maka umurmu akan panjang. Berapa umurnya Anas bin Malik? Disebut di sini umurnya adalah tis'un wa tis'una sanatan. Umurnya itu 99 tahun. Dan dia menjadi sahabat yang paling akhir dari kalangan sahabat yang dimakamkan di Basrah. Jadi panjang umur Sidin ini. Umurnya 99 tahun. Nah, sebentar. Kan yang ini. Masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ini. Iya betul. 99 tahun. Kemudian yang kedua ujar Nabi, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim bikathrati khairu baitika. Yang kedua, nasihat Nabi kepada Anas bin Malik, jika engkau masuk ke rumah engkau sendiri, ucapkan salam, maka akan ada banyak kebaikan di rumah engkau. Masuk rumah nih, ada abah, ada mama yang sudah berkeluarga, ada istri, ada suami, masuk, ucapkan assalamu alaikum. Kalau tidak ada orangnya bagaimana? Tetap ucapkan assalamu alaikum. Ada yang menjawab. Siapa yang menjawab? Para malaikat. Padahal salam itu doa. Kalau didoakan malaikat itu baik tidak? Baik. Dan yang ketiga, wasalli salatad duha, dan kerjakanlah kata Nabi salat duha, fa innaha salatul awwabin al-abrar, karena salat duha itu adalah salat awwabin yang baik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang mendapat doa khusus dari Nabi. Apa doa Nabi? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil umrahu waghfir dzambahu wa adkhilhu al-jannata. Jadi berapa doa Nabi tadi? Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Wa waladahu, perbanyaklah anaknya. Wa atil umrahu, apa? Panjangkan umurnya. Jadi kalau bisa kita tuh umur panjang, sehat badan. Jangan justru minta umur pendek. Malah minta segera dicabut nyawa, dipercepat nyawa, tidak boleh. Kalau
keluarganya broken misalkan, akhirnya andai ada yang menusuk tubuhku dengan pisau, maka akan saya ucapkan terima kasih kepadanya. Masya Allah. Ya. Tetap kita harus berbaik sangka dengan ketetapan Allah, berbaik sangka dengan apa yang terjadi dengan diri kita. Insya Allah di balik musibah itu ada kebaikan. Yang kelima, waghfir dzambahu, ampuni dosanya, wadkhilhu jannah, masukkan dia ke dalam surga. Maka kata Anas bin Malik, saya itu punya anak laki-laki jumlahnya mi'atun wa khamsatun wa ishrun. Berapa tuh? Mi'atun wa khamsatun wa ishrun. 125. Masya Allah. Ada yang punya cita-cita punya anak 125? Zaid? Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Ini dihadiri para malaikat ini. Malaikat menaungkan sayapnya ini. Qabul. Kalau Zaid wajar, ya, karena Zaid ini punya riwayat yang mendukung itu. Zaid ini anak ketiga dari 8 bersaudara. Iyalah Zaid. Nah, anak ketiga. Jadi dangsanaknya Zaid itu ada 7. Karena ayahnya berniat punya kesebelasan. Namanya Zaid Club. Nah, itu jadi Anas bin Malik anaknya 125. Laki-laki semua. Ditambah 2 anaknya perempuan. Jadi 127. 125 laki-laki dan 2 orang perempuan. Bagi orang Arab dulu punya anak laki-laki itu sebuah kebanggaan. Ya, karena laki-laki itu bisa terjun di medan perang. Nah, tapi doa Nabi tadi cermati, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak dia hartanya dan juga anaknya. Maka Anas bin Malik ini meskipun anaknya 127 tapi hartanya banyak, berlimpah. Sampai kata Anas bin Malik, kalau kebun-kebun kurma yang lain itu panennya setahun 1 kali, kebun saya itu panennya setahun 2 kali. Itu artinya berkah. Allah cukupkan hartanya. Ustadz Melius atau Ustadz Jahanifah itu kita, Ustadz itu ada di depan rumah pohon rambutan. Itu alhamdulillah, ajib. Pohon rambutan itu tidak pernah berhenti berbuah. Ya. 1 pohon aja tapi sayangnya. Coba ada 1000 pohon. Gak pernah berhenti berbuah. Ini berbuah, orang gak musim kita panen. Merah-merah. Kembangnya ada lagi sudah. Jadi begitu terus, seterusnya. Nggak pernah habis buah rambutannya. Nah, itu Anas bin Malik begitu itu. Yang lain panennya 1 kali, kurmanya dia panen setahun 2 kali. Jadi cukup untuk menafkahi anaknya yang banyak. Kata guru Ustadz, kalau anaknya 127 jangan tanya berapa istrinya. Karena saya juga tidak tahu. Tanyalah pada rumput yang bergoyang. Wa atil umrahu, panjangkan umurnya tadi. Ampuni dosanya dan masukkan dia ke dalam surga. Insyaallah Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang masuk surga karena cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena, kenapa beliau menjadi punya banyak anak dan itu sebuah kebanggaan, punya banyak harta, umurnya panjang, karena keberkahan khidmat. Ini anak Ustaz tegas. Karena keberkahan khidmat. Kapan waktu Ustaz nyata di status WA? Kalau hendak pintar, sekedar pintar, membaca kitab seorang gin kawa, kado sabuguru gin kawa. Tapi karena kita ini hendak pintar sekaligus mendapat barokah guru, maka kita akhirnya berguru. Ustadz sampai sekarang masih berguru, masih ngaji kitab, masih halqah sebagaimana antum halqah. Usbu'iyah, pekanan, membaca fakrotan, paragraf demi paragraf, disyarah, didiskusikan, baca lagi. Sampai sekarang. Sudah berapa puluh tahun ini? Sudah 24 tahun.
masih ngaji, masih belajar. Karena kita ingin meraih keberkahan. Kalau pintar, sekedar pintar, membaca seorang bin bisa. Tapi keberkahan itu tidak bisa diraih kecuali dengan berguru. Apalagi kemudian kita khidmat dengan guru. Karenanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ini berulang-ulang kali Ustaz sampaikan, menyatakan bahwa sabatul ilmi bil mudzakarah, berikitnya ilmu, menancapnya ilmu itu dengan mudzakarah, sering diskusi, sering bertanya, sering mengerjakan tugas. Wa barakatuhu bil khidmah, keberkahannya itu dengan khidmat. Maka guru sekongkol kalau nya hendak mengaramat jasudin beberkah khidmat, kalau hendak pintar belajar. Wa naf'uhu birridha syekh, dan ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau syekhnya, gurunya ridho. Makanya jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat guru-guru kita ini menjadi tidak ridho. Jangan sampai karena disuruh guru push up lagi 10 kali gara-gara menguap kada betutup muntung. Lah, karena khawatir guru kita kada ridho. Nah, itu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini karena banyak bergaul dengan Rasulullah, maka beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2000-an hadis yang beliau riwayatkan. Ada 2000-an hadis. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu ruwiyalahu alfani 2000 wa mi'ata 200 hadisan hadisin wa sittatun wa thamanuna hadisan. Jadi 2286. Catat tuh. Berapa tadi? 2286 alfani wa mi'ata hadisin wa sittatun wa thamanuna hadisan. 2286. Apalagi 2286 hadis. Kenapa maka banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau banyak bergaul dengan Rasulullah. Antum baca Syama'il Muhammadiyah itu hampir semua hadis riwayat Anas bin Malik. Betul tidak? Siapa kemarin yang mengkhatamkan Syama'il Muhammadiyah? Sudah khatam kan? Coba. Dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, betul? Karena Anas bin Malik orang yang paling tahu dari dekat bagaimana Rasulullah, bagaimana rambut Rasulullah, bagaimana tinggi tubuh Rasulullah, bagaimana aroma tubuh Rasulullah, bagaimana dada dan perutnya Rasulullah, bagaimana pedangnya Rasulullah. Itu Anas yang paling tahu. Karenanya Imam Tirmidzi, pengarang kitab Syama'il Muhammadiyah, itu banyak mengambil hadis yang asal sanadnya, pokok sanadnya itu kepada Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik tadi meriwayatkan 2286 hadis. Karena beliau bergaul dekat dengan Rasulullah, maka dia sangat cinta dengan Rasulullah. Dia mengatakan, saya punya sehelai rambut Rasulullah, dan sehelai rambut Rasulullah itu lebih aku cintai daripada anggota keluargaku. Jadi punya sehelai rambut Rasul, katanya lebih aku cintai daripada anggota keluargaku. Kalau hendak melihat rambut Nabi itu diantaranya inilah datang ke Turki, nanti ada desa namanya Desa Balat, di sana ada satu makam, makamnya sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Di luar makam itu dipajang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan Ustadz sudah pernah ke sana melihat langsung, termasuk melihat makamnya sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori. Kalau di Baqi itu ada 10.000 sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu ini makam siapa, makam siapa, makam siapa, karena hanya tumpukan batu saja.
oleh pemerintah Saudi. Dulu ada kubah-kubahnya dihancurkan, lalu kemudian dijadikan hanya patok-patok batu tanpa nama. Akhirnya kita tidak tahu mana Sayyidina Utsman, di mana Fatimah, di mana sahabat-sahabat yang lain. Jelas inilah. Nah, Anas juga pernah mengatakan, saya punya satu tongkat hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatnya kalau nanti saya meninggal, tolong kuburkan jenazah saya bersama tongkat hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya tabarruk, mengambil keberkahan. Ketika Anas mengatakan itu, atau ketika Anas sudah meninggal, Rasulullah masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat. Nanti Anas bergaul 10 tahun. Sisanya sekitar berapa itu? 99 kurang 20. 79 tahun terpaut waktu. Baru kemudian meninggal Anas bin Malik. Anas bin Malik berwasiat, kalau saya meninggal, kuburkan jenazah saya bersama tongkat hadiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya mengambil barokah, ambil tabarruk. Jadi meskipun Nabi sudah wafat, tetap diambil keberkahannya oleh sahabat dari tongkat yang pernah dipegang oleh tangan suci baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadisnya ada dalam kitab Min Muqaimat An-Nafsiyatul Islamiyah. Baik, itu tadi mengenal sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Kita kitab yang ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya dengan apa yang dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Kata Imam Nawawi, al-aula, yang utama, kata beliau, ayyahmila dzalika ala umumil ukhuwah hatta yashmulal kafiru wal muslimu. Jadi kata Sidin, yang aula, yang utama, bahwa hadis ini dimaknai, ayyahmila dimaknai ala umumil ukhuwah, mengenai umumnya ukhuwah, hingga mencakup orang kafir dan orang muslim. Ini kata Sidin. Meskipun kalau pengarang kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah itu menyatakan khusus terhadap orang muslim, ukhuwah itu. Adapun terhadap orang kafir, ya, bukti sayang kita terhadap orang kafir, kita itu sangat ingin orang kafir itu mendapat hidayah sebagaimana kita mendapat hidayah. Jadi kalau melihat orang kafir itu rasa kasihan. Apa tadi kasihan? Kasihannya inya tertutup hidayah. Kafir itu kan dari kata kafara yakfuru kufron fahuwa kafirun wa dzaka makfurun. Kafir itu orang yang tertutup, seperti buku ada cover. Nah, cover mirip dengan kafir. Cover itu artinya tutup buku, tercover. Makanya ada istilah don't judge the book by the cover. Apa artinya? Jangan menilai buku hanya dari sampulnya, dari sampul depannya atau covernya. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup hidayah. Maka melihat orang kafir itu kasihan kita, kasihannya inya tidak beriman kepada Allah. Lalu kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya, yahdikallah. Ada seorang pejuang HAM. Orang non muslim tapi banyak berpihak kepada Islam. Banyak membela kepentingan kaum muslimin di Indonesia. Namanya Natalius Pigai. Nah, kasihan kita, inya membela kita, membela Islam tapi masih dalam kekafirannya. Maka wujud kasih sayang kita apa? Yahdikallah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada engkau, kepada dia. Berarti yahdihil lah, mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah.
Nah, itu maksudnya. Kalaupun ukhuwah yang dimaksud adalah ukhuwah mengharapkan orang kafir itu mendapatkan hidayah. Fayuhibbu li akhihil kafir ma yuhibbu li nafsihi min dukhulihi fil Islam. Itu tadi ujar Imam Nawawi. Maka dia mencintai li akhihil kafir, terhadap saudaranya yang kafir, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya, berupa apa? Min dukhulihi fil Islam. Berharap masuknya orang kafir itu ke dalam Islam. Ada mungkin di antara kita keluarganya masih non muslim atau temannya masih kafir. Nah, sayang kita. Bagaimana wujud sayang kita? Kita ajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Ada ustadz nasional masih muda, namanya Ustadz Felix Siau. Nah, ayah ibunya masih kafir. Maka beliau berusaha itu terus sampai hari ini mengajak ayah dan ibunya supaya masuk Nah, itu wujud sayang beliau terhadap ayah bunda beliau. Karena beliau meyakini, kita meyakini Islam inilah dinul haqq, agama yang benar, dinul hidayah, ya, agama petunjuk. Maka kita ingin juga ayah bunda kita, misalkan ada yang non muslim, supaya juga mendapatkan hidayah, supaya sama-sama nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama yuhibbu lil muslimi dawamuhu alal Islam. Sebagaimana dia mencintai saudaranya yang muslim, supaya dawam, supaya istiqomah alal Islam. Mudah-mudahan kita ini beratan istiqomah dalam Islam, tidak tergoda sedikit pun dengan bujuk rayu di luar sana yang mengajak kita keluar dalam Islam. Hati-hati. Ada yang akhirnya keluar dari Islam gara-gara masalah ekonomi. Ada yang keluar dari Islam gara-gara masalah bini atau laki. Saking atas nama cinta, atas nama CINTA, akhirnya dia keluar dari Islam. Ada kadang yang gitu. Banyak wanita yang muslimah menjadi murtadah, keluar dari Islam gara-gara lakinya kafir. Ada juga sebaliknya, lakiannya muslim karena alasan cinta terhadap calon istrinya, dia akhirnya keluar dari Islam, murtad. Ada. Nah, maka kita kasihan dengan orang-orang yang seperti ini, dan kita berharap dia dawam dalam Islam, termasuk diri kita. Makanya doa kita apa? Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Jadi bacanya itu wa husnal lah. Wa husni. Wa hus. Nah, bukan juga wa husnu. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ul bih. Atop. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirata wa taufiq wal hidayata wal istiqamata wa husnal khatimah. Ini wa husnul khatimah. Atopnya kemana? Ada terdengar santri gitu membaca. Nah, ini Ustaz tashih supaya tidak mengulangi lagi. Walihadza kana du'a'u bil hidayati lil kafiri mustahabban. Ujar Imam Nawawi, oleh karena itu walihadza kana adalah ad-du'a'u, berdoa, bil hidayati, agar mendapat hidayah, lil kafiri, bagi orang kafir, mustahabban. Ayo Alvin, halaman berapa? Di harokati 64. Itu hukumnya sunnah. Jadi mendoakan orang kafir supaya mendapat hidayah itu hukumnya sunnah. Doakan Pak Le, Bule, Acil, Kai, Nini, mungkin yang masih belum mendapat hidayah, doakan mudahan sih mendapat hidayah. Nabi kita sering mendoakan Abu Jahal, sering mendoakan Umar ketika masih kafir dengan doa Allahumma izzal islama bi ahabbir rajulain, ya Allah muliakan Islam dengan dua orang laki-laki yang lebih engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Kata ibunda Aisyah, Nabi memang condong kepada Umar bin Khattab.
Nah, akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam dengan wasilah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal haditsu mahmulun ala nafil imanil kamili amman lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wal haditsu, dan hadis ini mahmulun dimaknai ala nafil imanil kamil, pada tiadanya keimanan yang sempurna. Kamil itu sempurna. Ya kalau Zaki, ya lah Zaki. Zaki jar. Haikal, ya lah Haikal. Jadi hadis ini dimaknai tentang tiadanya iman yang sempurna, aman terhadap siapa, lam yuhibba, siapa yang tidak mencintai. Kenapa maka dibaca yuhibba? Karena ada lam. Lam itu harful jazm, menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya. Dari habba yuhibbu menjadi yuhibba. Gitu bacanya. Lam yuhibba, siapa yang tidak mencintai, li akhihi, saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai saudaranya. Maaf, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wal muradu bil mahabbati iradatul khairi wal manfaati. Yang dimaksud dengan cinta atau mahabbah itu adalah menginginkan kebaikan dan menginginkan manfaat kepada saudaranya. Itu mahabbah. Mahabbah itu senang melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain sedih. Cinta itu senang melihat kawan senang, sedih melihat kawan sedih. Jangan dibalik. Sedih melihat kawan senang, senang melihat kawan sedih. Tunjulnya kawan ke banyu, syukur ketawaan. Kawan tuh nah, tajirungkop, tajuramba, apalagi, dan lain-lain. Tati lantang, tajungkang, taberusuk, kebanyu, jadi tawakan. Ini lucu bang lah, jadi lalu refleks ketawaan, melihat kawan tercabur tuh nah, refleks ketawaan. Di mana lucunya kawan dapat musibah timbul tertawa? Berarti refleks kita ini yang salah. Refleksnya yang salah. Refleks yang bujur itu apa? Tangan tiba-tiba kena panas api, langsung apa refleksnya? Menarik. Tapi kalau langsung dicaburakan ke api, salah kan bujur refleksnya? Salah. Ini kawan dapat musibah. Harusnya refleksnya apa? Sedih kah? Gembira kah? Sedih harusnya. Alvin kok gembira? Kawan nyata-nyata tercabur ke banyu ya ketawaan. Yalah. Berarti yang salah apanya? Refleksnya. Kenapa kok refleks kita begitu salah? Mungkin karena sering nonton OPJ. Operapan. Lihat itu operapan Jawa. Tunjulnya kawan. Sampai hancur rumahnya. Lalu ada tulisan di bawah, adegan ini jangan ditiru karena properti ini hanya. Itu tulisnya lah. Ketawaan. Yang di acara itu ketawa, yang nonton ketawa juga. Bujurlah melihat orang tejungkang, tejuramba, tegugur, lalu tertawa. Kira-kira bujur kada? Nah, berarti refleks kita yang salah gara-gara kerancakan nonton OPJ. Ada suah nonton OPJ setaya. Nah, harusnya tadi apa? Sedih melihat kawan sedih, senang melihat kawan senang. Jangan dibalik. Senang melihat kawan sedih, sedih melihat kawan senang. Sedih melihat kawan senang. Kenapa aja maka sedih? Kenapa kada aku yang senang? Nah. Senang melihat kawan sedih. Kenapa? Syukur, rasain lo.
Itu belum sempurna imannya nak kayak. Nah, jadi tertawa kita harus kita atur mulai hari ini. Lah, bila kawan sedih jangan tertawa. Apalagi ditawaakan. Berarti belum sempurna iman kita. Sengaja dikerjain kawan. Digulungnya dalam tikar, dibacakan Yasin. Kisah atau di pondok Mbah Hari. Kawan garing, ya guru paro rasanya pakai kisah. Kawan garing, parah sudah. Digulungnya dalam tikar purun, bah itu dibacakan Yasin. Doakan mati kah kawan? Senang kawan mati rupanya, berkurang saingan. Allahu Akbar. Jadi mahabbah itu adalah iradatul khair wal manfaah. Orang yang cinta itu menghendaki kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Bukan justru menghendaki keburukan dan kemudaratan bagi orang lain. Biar situ aja. Rasakan situ. Hapus dia. Kalimatnya gitu. Senang melihat organisasi dakwah dibubarkan. Biar situ bubar. Kada kau lanjut lagi dakwahnya. Orang menyampaikan kebaikan tidak disenangi dan justru dimatikan orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Cintalah atau ngarannya lan saudara. Harusnya kalau cinta lan saudara tadi senang melihat dang sanak senang, sedih kalau melihat dang sanak sedih. Jelas kelola. Nah, gitu. Tsummal muradu mahabbatu diniyatu la mahabbatul bashariyatu. Kemudian ujar Imam Nawawi yang dimaksud dalam hadis ini al-muradu yang dimaksud adalah mahabbah diniyah. Itu adalah kecintaan dalam hal urusan agama. Lal mahabbatul basyariyatu bukan mahabbah dalam urusan kemanusiaan. Fa inna taba'al basyariyata qad tukrahu husulul khair wa tamyizu ghairiha 'alaiha. Karena secara tabi'i, secara alami basyariyah itu terkadang tukrahu, kada senang dengan diraihnya kebaikan dan keistimewaan yang diperoleh orang lain dibandingkan dirinya. Ya, secara alami itu kadang, biar kadang jangan Nawawi, kadang tidak selalu. Ya tadi itu makanya antum refleksnya itu tadi. Kawan tujuh dambat tegugur ketawaan, senang. Imah itu menolong jawab itu refleks awal aja. Nah, karena secara basyariah, jar Imam Nawawi, orang itu kebanyakan secara alami itu tidak senang kalau ada dang sanaknya mendapat kebaikan atau mendapatkan keistimewaan. Yalah. Minimal tuh kalau tetangganya mendapat nikmat, mon kawa seorang tuh dapat nikmat yang sama atau bahkan lebih. Minimal tak. Bilanya kawa lagi lebih dari itu, seorang aja dapat nikmat, tetangga yang tadi dapat nikmat musnahkan ya Allah kenikmatannya. Wah, itu ngarannya orang hasad. Si anu pintar pada seorang, ya Allah buat dia lupa ingatan. Masya Allah, jahatnya manusia. Supaya ulun aja nomor 1 di kelas ini, nah bintang kelasnya ulun ya. Our ranking 2 aja taruhnya ranking 1. Sekali-kali pang ya Allah buat dia sakit sehingga dia tidak bisa belajar. Masya Allah. Itu namanya orang hasad. Pintar itu, ya, kecerdasan itu anugerah dari Allah. Ustadz Melius ya. Awak bagus, suara bagus, anugerah dari Allah. Kada usah dihiri. Ya, kada usah dihiri. Kita beramal aja nang lain. Jangan melawan insiden, kalah kita. Karena kau dilawang sedene. Kalau dilawang disipak mintuha. Wal insanu yajibu alaihi ayyu khalifat tiba'al bashariyata wa yad'u li akhihi wa yatamanna lahu ma yuhibbu li nafsihi
Wal insanu, dan seseorang, yajibu, wajib, alaihi, atasnya, ayyu khalifat taba'al basyariyata, hendaknya dia menyelisihi tabiat kemanusiaannya tadi, yang condong senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kita harus menyelisihi tabiat yang kada baik. Iyalah enggak. Nah, termasuk tabiat kada baik itu mengganggu kawan di sebelah, ya lo enggak. Lambat guring, tabiat kada baik juga tak. Nyeletuk, tabiat kada baik juga. Nah, harus berusaha kita untuk menyelisihi. Karena nafsu kita ini pasti hendak membawa nang kada baik. Ditambah lagi ada korin, jin di samping kita tuh enggak ada jin di samping kita. Kawan ditunjuk. Itu Hafs Abdurrahman berisi jin seorangnya. Kita itu masing-masing ada jin pendamping. Namanya qarin. Ada jin pendamping. Makanya kalau pas ada orang mati sudah dikubur, tiba-tiba pas lewat ada duduk orang itu di atas kuburnya. Nah, itu mungkin qarinnya. Dan qarin itu mengajak kita kepada ketidakbaikan. Satu ada nafsu, yang kedua ada qarin. Dia sama-sama mengajak ketidakbaikan. Paham antum sudah nih? Nah, agama itu hadir untuk mendidik nafsu kita, untuk mengalahkan qarin yang mendampingi kita, itu supaya sesuai dengan aturan agama. Lalu ngalih itu karena ada pertentangan, hendak bangun sungsung, ujar qarinnya, kena aja, masih ada waktu 15 menit, dipalarnya 15 menit, bangun 5 menit kemudian, hadang dulu, masih ada 10 menit, bangun lagi 5 menit, hadang dulu, masih ada 5 menit, sudah azan nih, Ridwan sudah azan subuh, hadang centong makan azan, sudah azan, sudah salawat asgil, hadangnya panjang dia salat asgilnya, hadang inya masih ya Allahu biha, ya Allahu biha. Nah, itu hawa nafsu dan qarin. Nah, ketika itulah kita wajib untuk melawan kebiasaan yang tidak baik. Termasuk tadi kebiasaan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jelaslah enggak? Jelas kada? Wa yad'u li akhihi, dan mengajak kepada saudaranya, wa yatamanna, dan mengharap lahu baginya mayuhibbu lin nafsih, terhadap apa yang dia senangi terhadap dirinya. Jadi kalau kita gembira bisa sholat 5 waktu, senang kita senang juga harusnya melihat kawan sholat 5 waktu. Kita alhamdulillah dalam barisan dakwah berjamaah, maka kita senang juga kalau ada saudara kita satu barisan dakwah. Sedih kalau ada saudara kita keluar dari barisan dakwah, lalu berusaha mengajak dia untuk kembali ke barisan dakwah. Itu kalau ada perasaan dalam hati kita, berarti di antara tanda sempurnanya iman kita. Jelaslah. Senang kita belajar nahwu, senang belajar usul fikih, senang belajar usul hadis, senang kita, dan kita ingin juga saudara kita senang sebagaimana kita senang, itu tanda min kamalil iman, di antara tanda sempurnanya iman. Sampai ada dikisahkan di kitab Jawahir Lu'lu'iyah ini. Ini pas mana lawan kita yang di pondok nih. Rumahnya tuh banyak tikus. Apa bahasa Arabnya tikus? Fa'run. Tikus. Mos. Biar labib. Ayolah. Fa'run. Ulang. Fa'run. Tikus. Banyak tikus di rumahnya. Lalu datang orang memadahi. Nah, kalau hendak mengusir tikus ini kayak ini caranya. Nah, diajari caranya. Kena kada senang tikus di rumah pian. Paling tikusnya kena migrasi pindah ke rumah tetangga.
Apa jerseden? Amun gitu kadosa kan. Karena ketika kita senang tikus itu pergi dari rumah kita dan dia berpindah ke rumah tetangga, itu berarti senangnya kita itu ya, kesenangan yang salah. Kesenangan yang tidak menunjukkan sempurnanya iman. Sempurnanya iman dari itu apa? Kalau kita tidak senang ada tikus di rumah kita, kita juga tidak senang kalau ada tikus di rumah tetangga kita. Pahamlah? Biar aja asrama sebelah bahantu. Yang penting asrama kita kada. Nah, itu tanda tidak sempurnanya iman. Jelaslah biar. Biar aja asrama sebelah tikusnya banyak. Salah seorang bergantungan baju misalkan. Itu berarti tidak sempurna sempurna iman. Kita peduli yang apa yang kita tidak suka dengan diri kita, kita juga tidak suka hal itu terjadi pada saudara kita. Apa yang kita senang terhadap diri kita senang hal itu juga terjadi pada saudara kita. Jelaslah nih. Jelaslah. Tinggal mengamalkan aja lagi ya kalau wasakhsu matalam yuhibba li akhihi, dan seseorang ketika dia tidak cinta dengan saudaranya, mayuhibbu li nafsih, terhadap apa yang dia cintai terhadap dirinya, kana hasudan, berarti dia itu orang yang hasad, dengki. Ya, jadi seorang yang tidak mencintai terhadap saudaranya terhadap apa yang dia cintai, berarti dia hasad. Wal hasadu kama qala al-Ghazali, hasad sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, yunqasamu ila salasati aqsamin, itu dibagi menjadi 3 jenis. Perhatikan ini. Al-awwal ayatamanna zawala ni'matil ghairi wa husulaha li nafsihi. Level pertama dari hasad itu adalah menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain dan menginginkan nikmat itu ada pada dirinya. Jelas kalian lah. Nah, yang tadi contohnya tuh, hurinya terus ranking 1, ulun ranking 2 terus. Kalahkan dia ya Allah, buat dia kalah. Asani yang kedua ayatamanna zawala ni'matul ghair, sama. Yang kedua dia menginginkan hilangnya nikmat orang lain, wa illam tahsul lahu, meskipun nikmat itu tidak dia peroleh. Ada masalah. Ulun kada dapat nikmat kada masalah ya Allah. Yang penting jangan engkau beri dia nikmat. Kama idza kana indahu mithluha, sebagaimana jika pada dirinya ada yang semisal dengan nikmat yang ada pada saudaranya, aulam yakun yuhibbuha, dia tetap tidak menyukainya. Wa hadza syarrun minal awwal, ujar Imam Ghazali, ini lebih buruk daripada yang pertama. Ini yang pertama itu hendak ampun orang hilang, tapi seorang dapat juga. Nah yang kedua ini parah benar. Biar aja seorang kada dapat nikmat itu, yang penting inya jangan dapat dan berharap hilangnya nikmat orang lain. Asalis yang ketiga, alla yatamanna zawala ni'mati 'anil ghair walakin yukrihu irtifa'ahu 'alaihi fil hazzi wal manzilati. Yang ketiga ini terbaik sedikit. Dia tidak menginginkan, tidak mengangankan hilangnya nikmat orang lain yang ada pada orang lain, tapi dia tidak suka kalau nikmat orang lain itu irtifa'ahu, lebih tinggi, lebih banyak, lebih bagus atas dirinya, fil hazzi, dalam hal bagian, wal manzilah, dan kedudukan. Wa yarda bil musawati wa la yarda biziyadah. Dia senang, ridho dia kalau nikmatnya itu sama, tapi dia tidak senang kalau ada orang lain lebih pada inya. Mun kawatna ranking satunya 2, dia dan aku. Jadi sama-sama ranking 1. Namun gitu ridhonya. Tapi kalau nang lain lebih pada diri dia tidak ridho. Tapi dia tidak menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Rumah zaman kawa sama ganalnya. Jangan sampai tetangga lebih besar dari rumah saya.
Kalau sama besar dia ridho, tapi kalau tetangganya lebih besar, lebih mewah, lebih tinggi, lebih bagus, muncul hasad. Ini level ketiga. Wa hadza aidan muharramun, ini juga haram hukumnya. Li'annahu lam yarda bi qismatillahi ta'ala. Karena pada saat itu berarti dia tidak ridha dengan qismah, dengan pembagian, dengan penetapan, dengan pemberian dari Allah Ta'ala. Wahai anakku sekalian, kita ini kan tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap, ada yang sedang, ada yang lambat. Maka yang sedang jangan hasad dengan yang cepat. Yang lambat jangan hasad dengan yang sedang. Karena kecerdasan tadi itu anugerah dari Allah. Kenapa Kasiden saja sekali membaca hafal, sekali baca hafal. Menghafal satu blok tuh sekali baca hafal. Belum 40 kali ya kada hafal juga. Baca dari muka ke belakang, dari belakang ke muka ya kada hafal juga. Nah itu anugerah dari Allah Ta'ala. Yalah. Kenapa ini maka bungas pada seorang. Mau dilihat abah mamanya kayak bungas abah mama seorang. Misal. Nah. Karena bila sudah berkeluarga gitu juga. Kenapanya lakinya bungas pada laki seorang, maka muha bungas seorang pada inya. Kenapa? Maka dapat laki bungas. Kehendak Allah nakai. Kehendak Allah. Malah si Dinda bini bungasnya, padahal SD kada lulus. Unda dokter bini gitu aja. Nah ya Bu. Nah itu berarti tidak ridha dengan pembagian Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ini istifham, pertanyaan. Apakah mereka yang membagikan rahmat dari Tuhan? Allah bertanya. Pertanyaan yang jawabannya itu ya Allah yang memberikan rahmat, bukan mereka. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagikan rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna, ujar Allah, kamilah yang membagikannya bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum fil hayatid dunya, kehidupan mereka di kehidupan dunia. Maka lihat itu ya. Ada nang kada tapi tinggi sekolah sugih. Karena rezeki Allah yang atur. Kekayaan itu tidak mengikuti tingkat kecerdasan. Ada nang pintar, ekonominya biasa-biasa aja. Nang bahari sekolah kada tapi mengaruan, kada tapi ranking sugih. Ada nang doktor, rumahnya sederhana. Sementara nang kada kuliah, rumahnya bagus. Ada kapan waktu itu orang konsultasi waris ke rumah Ustaz. Nilai warisnya 18 miliar. Nah, padahal tadi Bang sekolahnya S1 aja. Kuitannya tuh. Nah, sementara belang ke pembimbing disertasi, doktor sih titelnya panjang. Dilihat rumah sederhana aja, mobilnya biasa aja. Itu artinya Pak, kekayaan itu tidak mengikuti tingginya tingkat pendidikan. Kekayaan itu tidak mengikuti kecerdasan. Bahkan rezeki itu secara umum tidak ditentukan dari kecerdasan. Maka ujar Imam Ghazali mengatakan, andai rezeki itu ditentukan dari kecerdasan, niscaya hewan melata itu mati berataan. Adalah mendengar kisah cicak di wisuda menjadi sarjana. Adalah cicak di wisuda jadi adalah kada. Tapi cicak tetap hidup. Karena siapa yang memberikan rezeki? Allah. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Jar Allah Ta'ala, dan kami tinggikan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain derajatnya. Para nabi pun begitu bertingkat-tingkat. Para ulama pun begitu bertingkat-tingkat.
Faman lam yarda bil qismah, maka siapa yang tidak ridho dengan qismah pembagiannya Allah Ta'ala, faqad aradallaha ta'ala fi qismatihi wa hikmatihi, berarti dia telah menentang Allah Ta'ala dalam pembagian dan hikmahnya. Wa 'alal insani ayyu 'alija nafsahu wa yahmilaha 'ala ridha bil qada, dan atas manusia hendaklah dia menterapi dirinya, mengobati dirinya, dan mengemban, ya, membawa ala ridho bil qada, ridho dengan ketetapan Allah, wa yukhalifaha biddu'a, dan menyelisihinya dengan berdoa, li'aduwihi bima yukhalifun nafsa. Jadi lalu dia menyelisihi, maksudnya menyelisihi ketidakridhoan terhadap qada Allah tadi dengan banyak berdoa, li'aduwihi, terhadap musuhnya, ya musuhnya tadi hawa nafsunya, bima yukhalifun nafsa, dengan apa yang menyelisihi nafsu. Demikian pembacaan kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kalau ada salah itu semata dari ulun pribadi, kalau ada kebaikan itu semata dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa ulun dan dosa kita seberataan. Mudah-mudahan sehat badan berataan. Yang batuk-batuk mudah-mudahan segera disembuhkan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa waladan salihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartas samawati wal arda abadan abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada wa asyurna yaumil qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya ya rabbal alamin. Allahumma tawwil umurana fi sihhatin wa afiyatin wa barakatin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al talabana hafizan lil Qur'an, aliman faqihan fid din wa harisan aminan lil Islam ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.